Zoom fatigue ini bisa terjadi karena tuntutan seseorang untuk fokus pada layar. Istilah Zoom fatigue itu merujuk pada kelelahan yang disebabkan karena penggunaan aplikasi Zoom. Tapi sesungguhnya Zoom fatigue itu tidak tepat hanya dikaitkan dengan kelelahan karena aplikasi Zoom. Sesungguhnya semua aplikasi yang berkaitan dengan video conference seperti misalnya Zoom, Skype, kemudian Google Meeting dan lain sebagainya itu memang akan mempengaruhi proses kelelahan pada tubuh seseorang. Nah, proses kelelahan ini terjadi disebabkan karena pada saat fokus pada video conference itu jarak pandang terlalu pendek. Nah, jarak pandang yang pendek itu menyebabkan kemudian munculnya kelelahan pada mata dan membuatkan tekanan pada postur tubuh juga, yang mana pada saat itu kita berupaya untuk bisa menyesuaikan posisi dengan layar. Dan kemudian juga tekanan yang dirasakan karena kita menjadi sorotan pada saat Zoom meeting itu dengan tanpa bisa melihat situasi nonverbal lainnya, itu juga menimbulkan rasa kelelahan. Nah, tidak hanya itu, gerak yang terbatas hanya pada layar Zoom saja itu membuat kemudian banyak otot-otot kita dan persendian yang tidak mendapatkan gerak sebagaimana mestinya. Keadaan ini menyebabkan terjadinya penurunan sirkulasi darah dan juga kemudian kekakuan pada persendian. Zoom fatigue itu memang pada akhirnya kalau tidak diseimbangkan dengan kegiatan untuk pencegahan kelelahan ini, maka memang fenomena ini akan menjadi fenomena yang lebih serius. Disebabkan karena tekanan pada mata, kemudian juga tekanan pada punggung, pada leher, kemudian juga pada keterbatasan gerak itu menimbulkan kelelahan dan rasa nyeri pada bagian-bagian tersebut, ya. Dan kemudian juga muncul perasaan apatis karena komunikasi kita hanya terbatas pada verbal tanpa bisa berkomunikasi non-verbal dan dengan ruang lingkup yang terbatas juga. Nah, kemudian keadaan-keadaan kelelahan yang berkepanjangan ini itu bisa menimbulkan rasa kecemasan. Nah, kecemasan yang tidak segera diselesaikan itu akan mempengaruhi produksi hormonal di tubuh kita, dan produksi hormonal yang tidak seimbang juga akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi kerja pada berbagai organ di tubuh kita. Dan lebih lanjut tentu akan menurunkan produktivitas kerja, kemudian kegagalan fokus, sampai kemudian munculnya stres dan depresi. Tanda-tanda dari Zoom fatigue itu adalah munculnya rasa lelah, di mana rasa lelah itu ketika kemudian diajak beristirahat, setelah beristirahat pun rasa lelah itu tidak kunjung usai. Nah, selain itu juga muncul rasa tidak semangat, rasa jenuh, dan rasa malas, dan kemudian juga kelama-kelamaan akan terasa suatu perasaan gelisah, kemudian perasaan kecemasan, dan pada akhirnya mengarah kepada perubahan perilaku. Jadi seseorang lebih cepat untuk marah ataupun emosi dengan situasi yang berada di sekitarnya. Zoom fatigue ini terjadi karena tuntutan untuk lebih fokus, kemudian juga tuntutan untuk memahami reaksi nonverbal dari teman tim meetingnya yang tidak bisa terlihat dengan baik melalui layar, dan kemudian juga kemampuan tekanan untuk kita bisa menghasilkan ekspresi suara yang bagus, ekspresi wajah yang bagus, kemudian juga bahasa tubuh yang bagus, itu akan memakan banyak energi. Nah, energi yang banyak terkuras itulah yang kemudian menimbulkan perasaan lelah. Kemudian ditambah juga dengan pada saat kita melakukan kegiatan video conference tadi, memang gerakan kita menjadi terbatas, kemudian pandangan mata kita juga hanya mengarah pada layar, yang kemudian juga memicu rasa lelah pada mata yang mempengaruhi fisik keseluruhan, juga kemudian rasa lelah pada berbagai persendian dan otot di tubuh kita, yang juga memacu pada rasa lelah tidak hanya pada fisik tetapi juga pada psikisnya seseorang. Kondisi Zoom fatigue kalau tidak ditangani dengan segera itu akan menimbulkan rasa lelah yang berkepanjangan. Nah, rasa lelah ini nanti akan mempengaruhi perasaan seseorang. Jadi seseorang akan mulai mengalami perasaan tidak nyaman.
Dan kemudian rasa lelah ini juga menimbulkan terjadinya penurunan semangat kerja pada seseorang, kemudian muncul juga rasa malas yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas. Nah, tidak hanya penurunan produktivitas ini disertai juga dengan kemudian kegagalan dalam pengendalian emosinya. Jadi orang tersebut kemudian akan mengalami loss control emosi sehingga akan mudah marah dan kemudian muncul perasaan gelisah yang tidak bisa ditangani dengan baik sehingga pada akhirnya bisa mengarah kepada munculnya stres dan depresi. Untuk terhindar dari Zoom fatigue, maka beberapa hal yang mesti kita lakukan adalah yang pertama, memastikan pencahayaan dulu. Jadi memastikan pencahayaan supaya mata ini tidak mendapatkan tekanan yang terlalu berlebihan dari layar. Yang kedua adalah selama proses video conference itu kita harus bisa mengalihkan pandangan kita pada pandangan yang lain. Jadi tidak hanya fokus pada layar, tapi pada beberapa menit berjalan kita harus bisa mengalihkan pandangan ini ke arah lain yang jarak pandangnya lebih jauh dan kemudian situasinya lebih berbeda, dan kalau memungkinkan warna yang kita pandang pun warna yang baik untuk kesehatan mata, yaitu warna hijau. Dan kemudian juga di sela-sela video conference itu kita harus berupaya untuk tetap melakukan gerak tubuh sehingga memastikan sirkulasi darah itu tetap lancar dan ketersediaan oksigen di dalam tubuh kita itu juga baik. Dan usahakan selalu ada waktu istirahat, terutama setelah 45 menit berlangsung. Tanpa istirahat kita harus memakai jeda waktu untuk kemudian beristirahat dengan posisi yang berbeda dari ketika kita duduk di Zoom. Nah, posisinya itu bisa dengan cara kita berdiri, kemudian melakukan stretching, atau kemudian berjalan ke luar rumah atau di sekitar rumah. Dan kemudian juga saat melakukan video conference tidak boleh kemudian melakukan kegiatan yang juga melihat pada layar. Biasanya sering sekali orang-orang melakukan video conference sambil bermain HP atau sambil membalas WhatsApp atau sambil membalas email. Nah, ini tidak dibenarkan karena tekanan dari video conference sudah cukup besar bagi seseorang sehingga tidak boleh diberikan tekanan lain dari kegiatan yang menggunakan layar juga. Nah, kemudian juga tidak melakukan on kamera setiap waktu. Jadi pada waktu-waktu tertentu kamera bisa di off kan. Jadi kita cukup mendengarkan suara saja. Nah, selain itu juga pastikan ketika melakukan video conference itu berada pada ruangan yang berbeda setiap saat. Jangan gunakan hanya satu ruangan saja. Dengan ruangan yang berbeda itu memberikan nuansa yang berbeda sehingga menimbulkan juga rasa atau harapan yang berbeda, dan itu mempengaruhi perasaan atau psikis seseorang.